sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Bahkan kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami datang menyembah Tuhan, menaikkan pujian syukur bagi Tuhan, membangun mesbah syukur pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami bagi Roh-Mu lawat setiap kami Tuhan. Seberapapun kami yang hadir Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya Kau ada di tempat ini Bapa. Kau hadir saat ini, Kau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami bagi Roh-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami sungguh sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan, Kau sempurna
Mari bebaskan rohmu, sembah Tuhan. Kami percaya Engkau ada tempat ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami, Engkau memberikan kelepasan bagi setiap kami Tuhan. Seberapa pun kami hadir Tuhan pada saat ini, kami membuka hati kami Tuhan. Kami membuka hati setiap kami Tuhan bagi lawat setiap kami Bapa. Mari pelan-pelan saya undang bagi itu diri Bapak Ibu. Buka kedua tangan kita, angkat tinggi kepada Tuhan. Ada bakada pada lamanya suki pada lamanya.
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersuka cita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan. Kita bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Yeay. Mari sama-sama. Sungguh kau mempesona. Haleluya. Perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan, sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Semuanya kau ubahkan hidup, amin. Semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidup, bermata
Betapa banyak bersuka kita pada pagi hari ini, Bapak dan sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Sesuatu terjadi.
Kami menaikkan penyembahan ini bukan sekedar rutinitas ibadah atau bahkan sekedar membaca teks, bahwa waktu Tuhan yang terbaik lewati cobaan. Kami tetap percaya Engkau membawa kami pada yang terbaik. Meski seringkali kami tidak memahami, tapi kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Biarlah kami lebih dalam lagi untuk Kau bawa di dalam kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Kami membuka pendengaran pikiran dan hati kami agar menjadi tanah yang subur bagi benih firman yang sebentar kami akan terima. Dan kami percaya benih firman yang tertabur ini tidak akan kembali sia-sia. Pasti bertumbuh, terus bertumbuh dalam hidup kami, dan akhirnya berbuah untuk kemuliaan-Mu saja. Karena itu layakkan setiap kami, Tuhan, terlebih hamba-Mu yang terbatas ini, biar apapun yang terucap, tersampaikan sesungguhnya hanya dari Engkau saja. Dan kami siap menerimanya sebagai berkat dengan iman di dalam nama Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati, saya berkat, katakan amin. Shalom. Ya, selamat pagi. Ini pertama kali saya ada di tempat ini. Terima kasih Pak Edi Santoso yang memberi kesempatan kepada saya untuk hadir di tempat ini, walaupun tadi sempat kesasar, walaupun ada petunjuk dari Google Map, tapi waktu saya diarahkan ke sebelah sana, ya, terus ini jalannya mana untuk masuk? Saya sudah melihat rasanya di situ, tapi ternyata untuk masuk perlu pintu masuk. Di bumi aja sudah ada Google Map, sudah ada segala macam. Ya, itu bisa keliru. Dan ya, kalau nggak lewat ya, pintu masuk yang benar, itu apalagi di surga, yang orang di bumi ini bisa ya nggak sadar. Makanya saya sedih sekali kalau ya banyak orang itu tidak menghargai keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya seringkali katakan, terutama minggu lalu saya pas juga baptis, ya ada 20-an orang yang dibaptis. Ya, tiap minggu itu nginden itu. Ya, saya bukan orang-orang jauh, orang Betani, bertobat di Betani. Saya bukan orang asalnya dari keluarga Kristen. Ya, kalau mau sedikit perkenalan, saya bukan orang dari asalnya Kristen. Ya, malah saya punya papa yang anti Kristen. Ya, tapi balik lagi, Tuhan itu sebetulnya nanti ada hubungannya dengan firman. Ya, Tuhan itu sebetulnya kalau sudah nunjuk, itu sebetulnya sikap kita cuma respon dengan benar. Dan waktu itu saya bersyukur saya respon dengan benar, walaupun saya harus berhadapan dengan keluarga orang tua. Jadi kalau waktu baptisan itu saya cerita, ya, waktu dulu saya baptis nggak ada yang nganter. Ya. Jadi kalau saya lihat ada orang-orang yang baru, ya, terutama bukan dari Kristen itu baru baptis dan nggak ada yang nganter, saya ngomong sama dengan saya dulu. Saya usia 32 tahun sebagai ya, orang yang sudah mengalami hal-hal yang nyaman dari Tuhan. Jadi kalau saya ceritakan dari nanti ini, cuma saya mau berikan intro ini untuk perkenalan bahwa ya, saya baru dibaptis usia 32 tahun. Ya, tapi usia 32 tahun ini persis, tahun ini persis separuh tahun hidup saya tidak dalam Tuhan, dan ya, saya sudah 30 tahun di dalam Tuhan karena usia saya tahun ini 64. Tapi Tuhan tidak terlambat untuk memakai hidup saya, melayani
dan seterusnya yang saya kemudian melihat banyak hal. Ya. Kemarin saya waktu di launch Minden, saya cerita pada teman-teman termasuk Pak Edian hadir waktu itu tentang bagaimana saya ya justru mereka yang dari seberang ya, itu nanya saya tentang dosa. Sama, papa saya yang anti Kristen ya, ternyata pada waktu tertentu orang yang tidak dalam Tuhan beneran, dia sadar dia bakal mati, pasti takut. Kalau orang yang benar-benar dalam Tuhan, dia tidak akan takut. Karena ya kita pasti harus sadar di sini. Ada yang mau hidup selamanya di bumi sampai sudah serenteng-serenteng gitu. Ya kan? Enggak. Ya, saya ingin sehat terus, nanti waktunya Tuhan panggil Tuhan. Ya, karena itu cuma pergeseran. Yang lainnya masih berpikir ya apa dan seterusnya. Tapi ya, saya waktu ngomong pada papa saya dan goyang dia. Ya memang belakangan saya baru ngerti bahwa kenapa kok anti Kristen. Ya karena dia berhadapan dengan orang-orang yang ngakunya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi perbuatannya yang tidak cocok. Di dalam firman Tuhan itu disebut Kristen itu karena dia pengikut Kristus. Pengikut Kristus, bukan agama. Agama tidak menyelamatkan manusia, termasuk yang beragama saja Kristen. Tidak bisa. Dia harus mengikut Kristus. Puji Tuhan, kita semua di sini pasti harus bersyukur karena kita sudah menjadi umat pilihan Tuhan. Amin. Ya, pastikan itu. Pastikan itu. Saya bersyukur di tengah keluarga yang begitu. Tuhan itu bisa mungut saya. Nah itu, untuk setelah itu ngerti, bertumbuh, belajar. Jadi kalau saya ditanya, saya Kristen belajar, bukan Kristen dari sono. Ya. Puji Tuhan anak saya, karena dibesarkan dari bapak dan ibu yang Kristen, anaknya bertumbuh di dalam kekristenan. Menurut saya hari ini hidupnya banyak kasih karunia yang kemudian masuk dalam pelayanan dan seterusnya. Saya tidak bisa ceritakan dari terlalu panjang, cuma saya mau gambarkan bahwa betapa kita harus menyikapi, menyadari kekristenan ini sesuatu yang ya bukan sekedar agamawi. Itu dulu. Nah, kalau kita ya, kembali pada arti kekristenan, maka waktu saya berdoa, Tuhan mesti ngomong apa di Betani Shalom ini, diingatkan tentang motivasi kita jadi Kristen ya, motivasi kita mengikut Yesus. Kita nanti akan bacakan ya, apalagi melayani ya. Cuma saya mau beri intro dulu tentang gini. Kalau kita itu punya teman, kalau kita itu punya kerabat, apalagi saudara, kita pasti bisa merasakan waktu dia do something untuk kita, dia melakukan sesuatu untuk kita ya, kita pasti bisa rasakan ini latar belakangnya, ini alasan dia, ini mengapa kok dia begitu. Dan kita pasti bisa membedakan, ini pasti ada maunya. Dengan ini adalah sesuatu yang dia lakukan dengan tulus. Ya, saya punya 3 adik yang asalnya istri saya tidak kenal. Ya, tapi akhirnya setelah sekian tahun, istri saya bisa komentar, adikmu yang tulus itu yang ini. Ya, yang ini kalau ada sesuatu dan seterusnya. Kita nggak membeda-bedakan, tapi kita bisa merasakan. Manusia yang terbatas saja tahu bisa merasakan perbedaan. Mereka yang punya motivasi sungguh-sungguh tulus dengan yang ada pamrihnya. Apalagi Tuhan. Makanya pada
Ya, hari ini mari kita cek, karena firman ini jarang dibahas. Saya pastikan ya, nanti kita akan lihat di Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Mari kita rendah hati untuk mengikuti, nanti akan ada penekanan-penekanan. Ya, lanjut. Ya, satu-satu aja dulu supaya fokus. Ya, gitu. Ya. Ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka. Ini tadi ada di Lukas 8 ya, ayat 57 sampai 62. Ya, cuma sekian ayat. Kalau saya bahas firman itu, saya fokus di perikop itu saja. Ya, karena ke perikop itu ada konteksnya. Ya, tidak lompat-lompat. Ya, nanti jangan-jangan bisa cocokologi nanti. Ya. Oke. Ketika Yesus dan murid-muridnya, ini kalau judul perikopnya judulnya hal mengikut Yesus. Ya. Kalau lebih bagus lagi, saya suka motivasi mengikut Yesus. 15. Ini judul saya, tenang aja. Menurut saya, kepo dia. Salah, semua kepo ya. Ya, saya style begini supaya pelan-pelan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, ya, kata melanjutkan ini berarti ada sesuatu yang sebelumnya. Ya, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus. Itu kalau di kitab Matius 8, itu orang itu justru disebutkan orang Farisi. Ya, kalau yang nulis itu bukan cuma Lukas, tapi juga Matius, itu berarti nggak cuma karena ada kejadian, memang ada kejadian 4 ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes nyatat semua. Misalkan penyaliban Yesus itu semua nyatat. Tapi ada yang cuma nyatat 3 kitab, 2 kitab, bahkan cuma 1 kitab. Yang sangat terkenal itu di Lukas 19, Sakius. Itu cuma Lukas saja yang nulis. Ya. Nah, ini juga ditulis oleh Matius, yang bahkan itu muridnya Yesus yang dulu adalah mantan pajak. Ya, ini pemungut cukai. Cuma saya suka dengan Lukas karena Lukas ini lebih educated. Ya. Itu membuat dia tulisannya itu detailnya itu beda. Ya. Cuma memang bedanya waktu di Matius disebutkan orang ini ahli Taurat. Ya. Mengatakan gini, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wow, orang ini ya, mau mengikut Yesus kemana saja. Kira-kira orang ini sudah kenal Yesus kan? Sudah kenal nggak? Sampai dia ngomong gini, pasti sudah, apalagi ahli Taurat. Ahli Taurat itu hitungan. Dia nggak mungkin ya, sebagai ahli Taurat sampai ngomong mau ikut ke mana Yesus pergi. Tapi Yesus berkata kepadanya, ya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu kalau orang berpikir normal logika, ini jawabannya gak nyambung dengan apa? Gak nyambung. Ya, cuma saya mau sedikit gambarkan. Dulu saya juga gak ngerti sama sekali. Saya baru mulai mikir, itu waktu ngantar anak saya sekolah minggu. Gak tahu, sampai sekarang masih punya, gak ada gak sekolah minggu yang lagunya serigala ada lubangnya gitu ya. Walah, pencipta lagu sekolah minggu pun sampai terkesan dengan ayat ini, sampai nulis ini. Tapi gak ada orang yang berpikir dengan teliti. Kenapa kok Tuhan Yesus jawabannya gak nyambung dengan apa? Pernyataan itu. Lanjut dulu, ayat 59. Wah, ini lebih spektakuler lagi. Ini, ya, lalu ia berkata pada orang yang lain. Ya, kalau yang tadi itu orang ini datang kepada Yesus untuk apa? Saya sengaja tulis tebel, mengikut kan gitu ya. Sekarang ini kepada orang lain ini, Tuhan Yesus ngomong apa? Ikutlah aku. Tuhan Yesus yang ngomong. Ikutlah aku.
Kira-kira kalau Tuhan Yesus sampai meminta ikut, itu kira-kira apa yang Tuhan Yesus pikirkan? Mari kita berandai-andai. Andaikan di ruangan ini, ya, wis, gak usah sampai Eksim RI 1 lah, Jatim 1 ada di ruangan ini. Ya, tiba-tiba nuding seseorang, ayo ikut aku. Kira-kira kalau sampai mengikut itu ada rencana buruk nggak? Seorang Jatim 1, ya, gubernur, pejabat. Saya waktu dengar cerita ada seseorang yang ajak, ya, kerjasama dengan wali kota, nggak setinggi gubernur, cuma wali kota, hidupnya dia berubah. Orang itu kalau diajak orang yang spesial, itu pasti nggak sembarangan. Tuhan Yesus yang ngomong, ikutlah aku. Tapi orang itu malah berkata, apa? Izinkan aku pergi dahulu, apa? Menguburkan bapakku. Kalau kita lihat sepintas, loh bagus ini. Dia mau ngubur bapaknya dulu. Ya, ayat 60. Yesus kok cek kedemi? Jawabannya, biarlah orang mati menguburkan apa? Orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Bayangkan, dia mengatakan orang mati, biar menguburkan orang mati yang sudah hopeless, yang nggak ada harapan. Tapi engkau yang kupilih, ya, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Mulai bingung tambah. Peristiwa yang ketiga, 61. Seorang lain lagi berkata, nah ini orang lain lagi ngomong, aku akan mengikut engkau. Dia ngomong, aku mau ikut engkau loh. Biasanya kalau orang sampai mau ikut itu pasti dia didorong oleh sesuatu. Ya, latar belakang Pak Edi dan istri itu psikologi. Jadi tahu persis sampai ada orang, aku mau ikut engkau, itu pasti ada sesuatu yang istimewa. Tapi ada tapinya ini. Dan orang itu memanggil, ya, Yesus siapa? Tuhan. Dia nak manggil guru loh. Ya, murid-murid itu masih banyak ngomong manggil guru, dia manggil Tuhan. Aku akan mengikut engkau Tuhan. Ya, tetapi apa? Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Bukankah ini sesuatu yang baik, pamit sama keluarga? Ya, kalau dalam istilah orang Chinese namanya ini kan uhao. Uhao, anak yang ya, punya apa? Keterikatan dengan keluarga. Dia punya tata krama dan seterusnya. Karena hari ini banyak, saya nggak ngerti kenapa keluarga kok. Nah, jawabannya Yesus lagi 62. Ya, baru nanti kita lihat. Ternyata judulnya itu adalah realita apa? Calon muridnya yang mau ikut itu realitanya seperti begitu. Yang nanti kita renungkan. Yesus itu ngomong 62. Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Wow. Apa yang terjadi di ayat-ayat ini? Mari kita lihat latar belakangnya dulu. Silakan. Latar belakang dari adanya perikop itu. Kalau kita cermati peristiwa yang ditulis di Lukas 9 tadi, sorry, itu dari Lukas 9 ya. Tadi saya tadi ngomong 8. Matius 8, Lukas 9 sama. Ya. Ternyata banyak fakta pengajaran dan pelayanan Tuhan Yesus yang selalu membawa dampak yang spektakuler. Jadi kalau kita cermati, ternyata dari Lukas, ya, kalau kita lihat Lukas 7, ya, 8 sebelumnya, bahkan Lukas 9 yang ayat, ya, yang sebelum ayat 50-an
Itu ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Mari kita lihat satu persatu. Fakta-fakta di kitab Lukas 7. Ya. Itu di Lukas 7 nanti ya dibaca lebih teliti, enggak nututi kalau waktunya saya baca semua. Di Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Itu ada orang yang sakit. Bahkan di Lukas 8 ayat 43 sampai 48 itu juga ada ya, wanita yang pendarahan 12 tahun. Dan Tuhan bereskan. Bahkan yang pendarahan 12 tahun itu cuma apa? Menjamak jubah. Enggak sampai ngomong sesuatu, enggak, menjamak aja. Apa artinya? Artinya di Lukas ya, yang tulis di sebelumnya, peristiwa-peristiwa itu nyata bahwa Tuhan Yesus itu ya mengalahkan sakit penyakit. Saya sampai hari ini juga melihat banyak testimoni tentang bagaimana orang yang hopeless karena sakit ya berharap pada Tuhan Yesus, sampai dokternya pun juga ngomong, loh kok bisa begini? Hari ini pun Tuhan Yesus mujizatnya masih nyata. Amin. Ya. Oke, berikutnya lagi. Itu ada habis 10. Saya baca ini. Ya. Berikutnya lagi ini membangkitkan orang mati. Ya, kalau kita lihat lanjutannya 7:11 sampai 17. Itu ada orang muda di Nain yang sudah mati. Juga anak Yairus yang di pasal 8 ayat 49 sampai 55. Yang sudah mati Tuhan bangkitkan. Apa artinya? Kita itu ikut, ya saya sering kali katakan, nabi boleh banyak, juru selamat cuma satu. Ya, semua nabi mati, selesai. Ya, Tuhan Yesus boleh mati, bukan karena melakukan sesuatu yang jahat, tapi mati untuk menebus dosa manusia. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Itu disaksikan, lalu kemudian 40 hari kemudian ya bersama-sama, lalu apa? Naik. Dan baru kita lewati peristiwanya. Setelah itu 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Kita menikmati semuanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Ya, yang ditakuti manusia itu maut. Ya, sudah maut, ya binasa lagi. Tuhan Yesus menganugerahkan hidup dan kekekalan. Ya, oke. Berikutnya lagi 1, 2, 3. Ketiga sekarang. Mencet terus, nanti. Berarti si Ake sih. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Itu ceritanya itu murid-murid. Ya, itu ya melewati itu ya, Galilea, ya, Danau Galilea. Lalu murid-murid itu kemudian ya, terkena angin ribut dan mereka hopeless. Tapi waktu Tuhan Yesus ngomong pada angin ribut itu, tenang, langsung angin ributnya tenang. Ya, saya nggak tahu apakah sampai hari ini ada orang yang bisa membuat angin ribut itu tenang. Tapi pada waktu itu tercatat, yang nyatet bukan cuma Lukas, tapi juga ya Markus, Matius, menulis semuanya. Peristiwa bahkan Petrus itu bisa naik ya dari perahu masuk ke air itu dan jalan, itu juga dicatat. Kan itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Lihat kuasanya Tuhan Yesus, penyembuh, ya, membangkitkan, lalu kemudian meredakan angin ribut. Ya. Berikutnya lagi, setelah sampai di seberangnya itu, saya bersyukur saya juga pernah sampai di situ melihat peristiwa. Sampai hari ini itu kalau kita ke Holy Land itu pasti akan. Tapi yang tempat yang namanya Gerasa itu termasuk kalau kita tidak milih nggak mungkin. Ya, karena saya sudah beberapa kali saya bisa
melihat itu, bahwa peristiwa itu tempat itu diperingati sebagai peristiwa bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, mengusir roh jahat. Oh iya, beberapa hari yang lalu saya ditanya oleh murid Som tentang kalau mengusir roh jahat itu gimana. Sampai hari ini roh jahat masih ada di sekitar kita. Dan saya pastikan di dalam nama Tuhan Yesus, roh itu ya mencelat. Saudara harus percaya roh yang ada di dalam kita, Roh Kudus itu lebih besar dari semuanya. Amin. Ya. Terakhir, saya suka dengan peristiwa-peristiwa yang perlu kita ingat. Ini ditulis sebelum ya, cerita mengikut Yesus tadi. Yaitu pada waktu ada orang yang begitu fokus, sekian banyak orang. Tuhan Yesus ngajar, terpukau, nggak merasa sampai, makanya saya nggak habis pikir kalau ada orang hari ini di gereja, ya cuma ya, hamba Tuhannya molor 5 menit, 10 menit saja sudah ruwet kabeh. Itu sampai malam. Sampai malam. Mereka nggak beranjak. Dan waktu mereka tidak beranjak, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka kelaparan. Amin ya. Amin. Orang yang berfokus pada Tuhan tidak dibiarkan Tuhan Yesus apa? Kelaparan. Bukan cuma 1-2 orang, 5.000, bahkan masih sisa 12 bakul. Itu peristiwa. Peristiwa ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyediakan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang fokus kepada Dia. Amin. Ya, lihat, ya, Tuhan Yesus penyembuh. Tuhan Yesus, ya, berkuasa atas maut. Tuhan Yesus, ya, meredakan angin ribut. Tuhan Yesus mengusir setan. Tuhan Yesus memberi makan. 5 ini kebutuhan yang paling penting di dalam manusia. Dan peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi bolak-balik, sehingga banyak orang melihat, merasakan. Nah, ini baru. Semua itu adalah sebagian cuma bukti dari begitu banyak peristiwa tentang kuasa Yesus yang dahsyat. Lalu kita lihat, hal ini pun secara terbuka diketahui dan jelas bagi banyak orang, termasuk ahli Taurat. Yang ahli Taurat itu akhirnya datang kepada Yesus. Aku mengikut engkau kemanapun apa? Kau pergi. Kita lihat. Ya. Ternyata contoh 3 tipe calon murid yang sepintas tampak baik, tetapi justru akhirnya didapati tidak layak, bahkan ditolak, sehingga tidak pernah mendapatkan kesempatan atau karunia untuk masuk dalam rencana dan kasih karunia Tuhan. Agak tragis. Lanjutnya, ya, dari perikop ini jelas sekali, meskipun menerima Tuhan Yesus relatif tanpa syarat kecuali iman, tetapi mengikut Tuhan Yesus itu harus penuhi apa? Syarat dan kriteria yang meskipun tidak berat, tapi juga tidak gampangan. Ya, salah satu yang saya pakai untuk mendukung Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Harus ada pikul salib. Lalu berikutnya lagi, ya, di Matius 11 ayat 29-30. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ternyata poinnya di situ. Gak bisa sok-sokan. Harus lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Jadi saya ulang lagi, ikut Yesus itu terima Yesus itu gampang, karena cuma iman, ya. Tapi untuk ikut Yesus memenuhi syarat, meskipun itu juga tidak berat, tapi nggak gampang.
Ada orang yang sudah usia tua, Kristen sejak lahir. Waktu ngobrol dengan saya kaget. Ini kok gak lembut terus, nggak bisa lembut. Karena dia masih, istilah saya gampang, duniawi. Masih mau pamer ini, pamer itu. Kalau untuk Yesus, yang paling penting pamer Yesus saja. Tapi Yesus bukan pengetahuan, Yesus sebagai pengalaman pribadi kita. Amin. Ya, lanjut. Kita mau bahas lebih detail. Ciri pribadi yang tipe 1. Ya, saya sudah jelaskan. Orang ini adalah orang yang mengikut Yesus, mau mengikut Yesus apa? Kemana saja Yesus pergi. Orang ini pasti sudah kenal Yesus, tahu bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, membangkitkan orang mati, berkuasa atas alam semesta dan seterusnya. Ya, tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Nah ini Yesus ngomong, saya sengaja memberikan penekanan. Yesus ngomong gini, serigala punya lubang. Liang, lubang sama. Ya, burung mempunyai sarang. Ya, tapi anak manusia tidak punya. Tuhan itu lagi membandingkan. Ya, serigala punya, burung punya, tapi aku gak punya. Dia mau menunjukkan, kalau kamu ikut aku hanya untuk punya. Gak masuk. Tuhan lagi menunjukkan bahwa hati-hati. Kalau engkau ikut hanya engkau berharap punya. Ya, punyanya macam-macam. Ya, bahkan punya ketenaran. Ya, itu pun juga sebetulnya nggak layak. Makanya, analisis saya begini. Ya, lanjut. Yang 12. Ya, gak iso ya. Gak iso ya, sudahlah. Ini settingannya yang berdoa ini. Gak apa-apa. Tapi satu persatu, jangan terburu-buru dulu. Yang pertama itu motivasinya duniawi atau kedagingan. Kenapa? Karena orientasinya aku dapat apa. Sorry. Kalau engkau ikut Yesus supaya dapat ini. Pada waktu awal belum ngerti, oke lah. Sama, saya dulu juga tak ngerti. Ya, salah satu yang menyedihkan itu adalah ikut Yesus motivasi sugi. Apa bedanya dengan tempat-tempat pesugihan yang lainnya? Itu salah satu. Ya, tipe ini bisa saja sanggup ikut Yesus kemanapun, karena sudah melihat keistimewaan Yesus. Tetapi ikut itu bukan murni untuk melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya untuk diri sendiri. Yang pasti banyak agenda pribadi, bukan agendanya Tuhan. Ya. Yang kedua, mari kita teliti lagi. Meskipun jawaban Yesus nampaknya tidak nyambung, akan tetapi jelas dia tidak berkenan. Karena Yesus menekankan bahwa ikut dia tidak bermotivasi punya ini dan itu. Artinya untuk tipe 1 pasti tidak layak bagi kriteria dan rencana Tuhan. Meskipun bisa saja pelayanannya sangat militan dan hebat, yang nanti ada hari ini yang orang-orang tuh melihatnya itu untuk dijadikan konten supaya di-view, di-like, nanti dihitung view dan like itu supaya aku dapat ini, dapat itu. Kalau banyak, come on, meskipun gak ada view dan like, 1 like saja dari Tuhan
cukup semuanya. Amin. Nah, kita lihat yang kedua sekarang. Tipe yang kedua. Ini mulai dikejar waktu ini. Tipe yang kedua ini adalah orang itu justru dipanggil oleh Tuhan Yesus. Masih ingat ya tadi ya? Dipanggil, ikut aku. Tapi orang itu ngomong apa? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Kan baik. Ya, tapi Tuhan Yesus malah ngomongnya gini. Ya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kamu ya sebetulnya tak pilih untuk rencanaku. Yang ya, hopeless itu biar di Rusia hopeless. Tapi kamu tuh untuk aku. Bukankah itu sebuah kehormatan? Nah, kita analisis sekarang yang tipe 2 ini. Ya. Nah, tipe yang kedua itu saya sebutkan tipe yang ya, ternyata punya kebiasaan menunda. Kalau saya minta ya, kita pikirkan, apakah orang tuanya sudah mati? Belum. Ini ceritanya Islam menguburkan orang mati itu bukan istilah harafiah, tapi kiasan. Sama dengan istilah rumah tangga. Rumah tangga itu bukan rumah dan apa? Tangga. Dalam bahasa Indonesia ada rumah tangga, itu untuk keluarga, bukan rumah dan tangga. Betul ya? Lalu ada lintah darat. Lintah darat itu bukan lintah yang di darat. Lintah nggak bisa di darat. Itu manusia yang kejemnya ampun-ampun kan gitu. Ya, yang kasihan ini buaya darat ini. Karena kalau diteliti, ya, ini buaya darat itu kan manusia yang nggak tahu, ya pasangannya. Padahal buaya itu tahu pasangannya. Buaya itu meskipun modelnya podo-podo kabeh itu, tapi dia itu bisa ke pasangannya masing-masing. Ya, coba dicek lebih teliti. Itu nyindir manusia betul-betul buaya darat itu. Buaya saja tahu pasangannya. Buaya darat manusia lebih nemen. Itu buaya darat. Ya, cuci gudang itu bukan gudangnya dicuci. Itu bisa tentang apa? Ya, seal. Ya, seal. Apa? Obra. Ya, itu cuci gudang. Itu istilah. Demikian juga menguburkan orang tua yang mati. Itu ngomongnya gitu loh. Aku mau ikut engkau, tapi nunggu dulu sampai apa? Orang tuaku mati. Marah Tuhan Yesus. Makanya yang kedua ini kita lihat. Meskipun jawaban Yesus terkesan tegas dan keras, tetapi untuk tipe 2 yang biasa menunda pasti ditolak. Karena mereka waktu bersama dengan Tuhan Yesus pasti cenderung banyak dalih dan alasan untuk tidak responsif. Ya, dan tidak dedikasi dalam pelayanannya. Karena kalau bisa menghindar. Ya, pilih aku Tuhan, tapi utuslah dia. Nah itu. Ya. Padahal saya mengatakan melayani Tuhan itu sebuah kehormatan. Ya. Sekarang kita masuk ke tipe 3. Ya, sambil kita berefleksi. Tipe yang ketiga itu adalah ya, murid Yesus yang pada waktu dia ngomong, Tuhan, aku akan mengikut Engkau, tapi izinkan aku pamitan dulu. Nah, Yesus jawabnya gini, setiap, enggak cuma setiap, semuanya yang siap membaca, semua yang siap membaca, tapi kalau menoleh ke belakang, ya, tapi itu langsung, kalau engkau meskipun ngomong siap, tapi kau noleh, enggak layak. Meskipun kau mengatakan siap, tapi noleh. Kenapa kok begitu? Nanti kita lihat detailnya. Ya, nah ini di bawah dulu, atasnya dulu. Ini.
Nah, Tuhan selalu mengasah ketajaman respon iman untuk setiap orang pilihannya benar-benar punya pandangan. Jadi meskipun jawaban Yesus itu terkesan keras dan tegas juga, tapi untuk tipe ketiga juga ditolak atau tidak layak, karena mereka pasti tidak memprioritaskan Tuhan atau mudah teralihkan untuk hal lain. Nggak bisa fokus. Ya. Orang yang di hadapan Tuhan engkau tidak fokus, engkau nggak layak. Nah, apa yang bisa merusak fokus? Saya cuma ambil beberapa contoh. Keluarga itu bisa membuat kita tidak fokus. Saya teringat dulu pada waktu ya masih FA aktif. Ya, ada orang yang waktu saya tanya, kok kamu gak adil? Iya, istri saya meminta saya tidak hadir karena saya sudah kerja seharian capek. Ya, hari ini saya tahu persis orang ini juga akhirnya tambah lama tambah. Saya kaget waktu akhirnya dia pindah dari kompleks kami. Ya, ya mungkin karena juga malu nggak cerita, tapi saya dengar waktu sekian tahun kemudian, Pak, orang itu tambah terus. Ya saya ngomong gimana, ngomong Tuhan, kamu nggak fokus, kamu memberhalakan keluarga. Ya. Saya juga nggak habis pikir, istri kok kelihatannya sayang suami, tapi justru menghalangi suami untuk apa? Berfellowship. Nggak ngerti. Ya, hati-hati, keluarga bisa jadi ya, sumber distraction. Ya. Hobi apalagi nih. Ada orang yang ya, dia cerita setelah bertobat ya. Dulu aku itu terhadap burung, ampun. Itu hari Minggu, waktunya aku menikmati burung-burung, ngurusi burung-burung. Kalau nututi ke gereja, kalau nggak nututi ya sudah. Karena burungku nilainya sekian. Ya kelihatannya baik. Saya mengatakan punya hobi baik. Ya, apalagi hobinya produktif. Tapi jangan sampai hobi itu mengalahkan waktu kita untuk fokus kepada Tuhan. Amin. Ya. Berikutnya lagi apa? Kebiasaan. Salah satu kebiasaan itu adalah ya, untuk buka HP. Kalau 1-2 menit kalau nggak buka HP, sakau dia. Ya, saya dikomplain orang, Pak, Bapak itu kok slow respon. Saya nggak melayani HP. Yang notabene itu berurusan dengan kepentingan orang-orang. Tapi itu rezeki, Pak, rezeki dari Tuhan, bukan dari HP. Amin. Ya, kalau bagian kita jadi orang tua aja, kalau kita sudah nyiapin untuk anak kita, ada sebab tertentu. Apakah kita sebagai orang tua nggak memberi lagi yang ya, kita manusia yang terbatas saja memberi yang terbaik untuk anak-anak kita, apalagi Bapak kita surga. Amin. Tolonglah jangan pakai pola pikir kita, pakailah pola pikir Tuhan yang luar biasa. Ya, hati-hati kebiasaan macam-macam. Jadi kalau dibahas ya, banyak, tapi saya harus lanjutkan. Akhirnya pasti tidak bertanggung jawab, bahkan bisa jadi sandungan. Karena orang lihat, loh dia kok gini, dia kok gitu. Karena dia noleh ke belakang. Bagi Tuhan, kau membajak tapi noleh ke belakang, kau nggak mungkin fokus. Amin. Ya. 3 ini tipe yang ternyata engkau ikut Tuhan, tapi motivasimu itu enggak seperti yang Tuhan mau. Nah, kita akhiri di bagian terakhir, konklusinya. Tuhan punya kriteria yang jelas dan serius
untuk menjadi murid secara efektif dan berdampak. Ya, hati-hati. Ya, agenda pribadi yang disebut dengan egosentris, kebiasaan menunda, tidak fokus, selalu menjadi penghalang untuk bisa menaati perintah dan menggenapi rencana Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan pasti membuat proses kepada kita agar menjadi murid dengan caranya, tidak sama satu dengan yang lain. Tiap orang punya prosesnya masing-masing. Tiap orang punya pengalaman dipersiapkan Tuhan. Itu caranya Tuhan itu spesifik dan unik, sesuai dengan talenta masing-masing. Yang penting pokoknya semuanya itu Tuhan buat hidup kita menjadi apa? Berharga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Dan sekali lagi, orang yang nurut kehendak Tuhan itu, engkau pada waktu nurut itu engkau tidak ngerti, tapi Tuhan itu tidak akan membiarkan. Saya tutup dengan kesaksian, karena menurut saya salah satu yang membuat kita itu gak gampang nurut itu adalah memberi. Ya, banyak orang itu cuma siapnya menerima, padahal firman Tuhan ngomong apa? Terlebih baik apa? Memberi. Ya, saya kalau terutama kalau kita ini ya, saya betul-betul banyak cerita tentang hal-hal begini, tentang memberi itu. Yang saya katakan gini, menerima itu cuma di level puas, tapi memberi engkau akan merasakan bahagia. Betul. Ya, ingat ini. Ya, jangan cuma hidup di level puas. Engkau harus mengalami kebahagiaan waktu engkau memberi. Gini ceritanya. Ini memang terjadinya sudah lama. Ya. Tiba-tiba waktu itu saya masih bertugas di Manyar. Selesai ibadah, ada seorang pengusaha mendekati saya ngomong, "Pak, aku mau saksi. Mau dengerin enggak?" Ya mau toh, itu kan bahan penting buat orang yang khotbah kan gitu ya. Tuhan ngasih kok Pak. Oh ini ngasih kesaksian. Terus saya cerita, aku Pak tahun lalu Pak, itu nggak terbayangkan dalam hidupku Pak. Ya, itu ada sebuah diskusi orang-orang ngomong itu aku cuma ikut dengerin gitu. Ya, saya dalam hati ini, ya, kadang-kadang peristiwa itu sepertinya kebetulan, tapi di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Ya, waktu dia dengerin, ternyata orang lagi membahas tentang ada sebuah yayasan sosial yang berbasis kekristenan, itu lagi bergumul untuk sebuah lahan yang di dekatnya, sebelahnya itu, untuk supaya dia bisa pakai macam-macam. Tapi karena memang harganya juga nggak murah, jadi mereka sulit untuk bisa. Padahal mereka dengar tempat itu juga diincar oleh yayasan lain yang di seberang, dan sudah tinggal deal. Cuma hanya karena sebelah itu merasa lebih enak, karena yang di sana dia nggak kenal, yang ini kan sudah kenal, dikenal baik dan seterusnya. Saudara percaya dalam kita ada Roh Kudus? Amin ya. Roh Kudus itu pasti menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, pasti. Tapi saya ingatkan, pada waktu kita digerakkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, iblis itu seringkali pakai logika kita untuk apa? Ya, ngitung, dan kemudian akhirnya apa? Urung, batal. Nah, orang ini pada waktu digerakkan
Makanya saya ngomong motivasi itu luar biasa. Dia tiba-tiba bisa langsung ya telepon sama istrinya. Karena jumlahnya itu bukan jumlah puluhan juta. Ya, nolnya itu 8 dan mendekati ya, 9 nilainya waktu itu. Jadi dia telepon istrinya, duit kita, ya, cash kita dihitung berapa. Waktu istrinya itu, saya bersyukur istrinya juga termasuk yang punya iman. Ya, kadang-kadang istri kan menjadi salah satu faktor yang membatalkan. Ya, ojo macam-macam, gitu ya. Dan seterusnya. Mohon maaf pada istri-istri, mohon maaf. Ya, puji Tuhan, pengakuan luar biasa. Saya bersyukur istri saya juga begitu. Ya, nanti kapan-kapan kalau saya ada ini kesempatan lagi saya bisa ceritain versi yang lain. Ya, waktu itu istrinya bilang ngomong, waktu istrinya nyebut jumlah, itu jumlahnya relatif pas dengan yang dibutuhkan. Itu butuh iman untuk dilepas semuanya. Karena ini bocor cepat, makanya saya nggak bisa bayangkan. Itu waktu dia cerita pada saya gini loh, Pak, itu aku telat 1 hari, mungkin ceritanya sudah beda. Karena waktu itu sudah langsung aku ya tak tutup, ya, langsung ngomong pada sebelahnya, besoknya baru datang. Orang itu datang dengan itu tadi, siap untuk membereskan. Yang sudah kaget ya. Ini dekornya bagus Pak, bener. Terus ya, dia kehilangan sejumlah yang nolnya 8 tadi. Bisa ngitung sendiri kalau 0 8 ya. Ya. Tapi dia bisa lego. Itu yang saya syukur dan bahagia. Aku tuh heran Pak. Begitu aku lihat ceritanya itu, aku ngomong, Tuhan, thank you Tuhan. Aku bisa kau pakai menjadi alatmu. Orang dunia akan melihat engkau kehilangan. Tapi ya, di mata Tuhan, waktu kau melakukan itu dan kemudian kau melihat itu, lego. Selesai itu dia biasa. Dia memang jadinya agak mepet-mepet karena uangnya di bank kan terkuras kan, ya kan? Ya, pokoknya jalan terus. Beberapa bulan kemudian, baru dia mulai mikir. Mengapa? Karena 3 bulan berturut-turut dia dapat order yang tidak biasa. Dan order tidak biasa ini 3 bulan ini, ya, itu lebih gede daripada sepanjang tahun sebelumnya. Yang membuat dia bisa punya apa? Yang sebanyak itu di akunnya dia. Bisa nangkap ya semuanya kira-kira ya? Pada waktu dia melihat ini, dia ngomong ini, wah, orang yang motivasinya benar, Tuhan itu gak akan membiarkan. Tadi masih ingat cerita saya tentang Tuhan itu bukan cuma menyembuhkan, Tuhan juga ya, tidak membangkitkan yang mati, mengusir setan, ya, semesta alam, tapi juga menyediakan yang apa? Dibutuhkan. Cerita belum selesai, tak selesaikan. Memang dia ngomong, Pak, sejak itu Pak, aku mulai gaya. Mana yang perlu tak bantu? Nangkap saudara ya? Dan waktu dia beberapa kali melakukan itu, tidak sebanyak itu, beberapa kali, tidak ada yang Tuhan balikkan. Terus dia ngomong, Tuhan ampuni motivasiku untuk apa? Siapa aku? Apalagi kalau waktu melakukan itu undang wartawan. Nangkap saudara? Motivasinya bukan motivasi untuk menyampaikan. Kalau mau lakukan kehendak Tuhan, nggak usah banyak orang tahu. Tuhan tahu, dan Tuhan sanggup untuk membuat kau berbahagia penuh kasih karunia Tuhan. Amin.
Ya sudah, kita berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keterbatasan hamba-Mu telah menyampaikan apa yang Kau kehendaki, agar setiap jemaat-Mu yang sangat Kau kasih di Betani Shalom ini Tuhan, mereka benar-benar memperbaiki atau memperbarui motivasi mengikut Engkau, bahkan melayani Engkau Tuhan. Dan kami percaya kasih karunia-Mu bekerja melampaui segala akal untuk anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu dengan setia, dengan tekun, dengan sabar, sehingga mereka akan disebut berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi para hamba-hamba-Mu yang juga setia melayani di Betani Shalom ini Tuhan. Terlebih keluarga Bapak Edi Santoso yang Kau percayakan menjadi gembala di tempat ini. Tambahkan Tuhan sukacita, kesetiaan, ketekunan, karena mereka melayani bukan untuk dilihat manusia, tetapi untuk berkenan bagi Engkau. Dan biarlah tempat ini makin dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kepada setiap jemaat yang hadir pada siang hari ini, mereka pulang tidak sama seperti mereka datang. Engkau terus akan berkarya dalam kehidupan mereka, supaya hidup mereka sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh kasih karunia. Biarlah kami semua di tempat ini Tuhan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, karena kami tahu hanya bersama dengan Engkau hidup kami menjadi hidup yang berarti, hidup yang berharga bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya Kau dikasih, diberikan juga, katakan amin. Amin. God bless you all. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia demi kasih karunia yang telah Kau curahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Kami percaya bahwa benih firman yang telah Kau taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Benih itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami betul-betul menjadi pelaku firman-Mu yang sejati. Kami memiliki motivasi yang benar untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Kami tidak egosentris, tidak menunda, dan fokus untuk mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau berkati Pak Ponco yang telah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati istri dan juga anak-anaknya. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus ada di dalam kehidupan rumah tangganya. Dan makin hari makin Kau pakai untuk melayani Kau lebih lagi dan memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala jemaat di tempat ini, Bapak Edi Santoso beserta keluarga. Roh Kudus sendiri yang melakukan pimpinan, penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan sempurna atas Pak Edi keluarga. Dan Kau pakai lagi, lebih lagi Tuhan. Kau berikan kekuatan dan Kau berikan hikmat dan pengertian untuk bisa menggembalakan jemaat di tempat ini dengan baik. Semua doa-doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri pada kita pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Ku tinggal semua pada akhirnya, saat ku kembali ke surga. Katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang senantiasa menolong menghiburkan kami. Engkau Allah yang esa, satu-satunya yang kami sembah. Terima kasih untuk anugerah kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan kami sebelum kami mengakhiri ibadah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah kasih anugerah dan berkat yang terbaik yang dari Bapa di surga turun dalam kehidupan kita, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dan dalam setiap apapun yang kau kerjakan akan dibuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa akan menghiburkan, menolong, menguatkan, dan meneguhkan kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.